Hentikan! Kakak, datang juga loh. Marvel, apa lo lupa sama peringatan gue? Gue sebentar lagi jadi presiden direktur baru. Jadi seluruh staf perusahaan harus nurut sama gue. Gue presiden direktur yang sebenarnya. Apa? Lo mimpi ya? Hahaha. Astaga, Mama. Tolong umumkan hasilnya segera. Lo bakal segera tahu siapa presiden direktur yang sebenarnya. Jadi siap-siap angkat kaki dari perusahaan ini. Saya akan mengumumkan mulai hari ini, Ezra Saputra resmi menjabat sebagai presiden direktur perusahaan. Apa? Gak mungkin. Ini mustahil. Gue lebih muda dari lo. Ma, ini semua salah kan? Ini cuma pikiran kamu doang. Gak mungkin mama nyerahin perusahaan ke tangan anak durhaka pemboros kayak kamu. Gak mungkin. Dan Kia adalah calon istriku. Kedepannya dia juga akan jadi ibu presiden direktur perusahaan. Siapapun yang berani menindasnya, gak akan aku lepaskan. Kak, maafin gue. Gue janji gak bakal ngulangin kesalahan ini lagi. Gue bener-bener nyesel. Mulai detik ini lo keluar dari perusahaan. Kalian semua harus minum 20 botol duluan baru boleh pergi. Hah, baik pak. Ayo cepat. Nona Askia dirinya memiliki alergi alkohol. Pantas dia selalu bawa pil alergi. Istirahat aja selama semalam biar lekas sembuh. Oke, saya paham. Terima kasih. Askia, bertahun-tahun bagaimana kamu bisa bertahan selama ini? Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because ternyata kamu buru-buru pulang ke Indonesia cuma buat cewek ini. Gimana kondisimu? Udah mendingan kok. Tuan tahu nggak Kimberly udah balik ke Indo? Siapa? Kimberly yang 2 tahun lebih muda dari Tuan. Katanya tunangan masa kecil. Jangan asal ngomong. Dari mana aku punya tunangan? Tunangan. Gak usah didengerin. Ferry emang suka ngawur. Aku harus kerja. Ini hari pertamaku sebagai presiden direktur baru. Kamu istirahat aja. Aku kasih cuti. Iya kak. Jadi lo calon istrinya Ezra. Lebih biasa dari fotonya ternyata. Gue tunangannya dari masa kecil. Ini buktinya. Jadi tujuan lo minta ketemuan sama gue cuma mau pamer. Udahlah, gue tahu kok kemauan lo. Nih, lo mau berapa? Tulis aja. Oke, sekarang lo mundur. Oke, ini ambil.
Anjir, 10 miliar? Lo gila ya? Asalkan lo bisa bayar segini, baru gue bakal tinggalin Ezra. Paham? Awas aja lo, urusan kita belum kelar. Lo mau apa sih? Kok kamu kayak gitu sih? Kamu gak kangen sama aku? Gue ingetin, jangan ganggu Kia. Oke, tapi kita harus ketemu. Aku tunggu kamu di Hotel Selatan. Kenapa nggak bicara langsung aja? Ngapain harus ke hotel? Kamu kan bentar lagi mau nikah. Kita ketemuan kayak gini, Kia marah nggak ya? Tunggu, kamu mau sampai kapan sih cuekin aku? Jangan lupa, di antara kita udah ada pertunangan sejak kecil. Dan kamu sekarang mau nikah. Itu artinya, kamu melanggar janji kita. Nggak usah ngarang, lo mau gue bayar berapa? Gue ada urusan. Aku nggak akan ganggu Kia lagi. Tapi tolong, minum sedikit. Ini sebagai pertemuan kita yang terakhir. Setelah ini, aku akan kembali ke Jerman. Oke, sekali ini aja. Seharusnya aku nggak ada di sini. Kepala gue sakit banget. Kenapa kepala gue bisa sakit banget? Kamu masuk ke perangkat aku. Cuma obat bius kok. 5 menit lagi, kamu akan hilang kesadaran. Sialan, gue lupa kalau gue juga ikutan minum. Fer, dalam 5 menit jemput gue di Hotel Selatan. Kak Ezra, ngapain kamu nyusulin aku? Bukannya kakak lagi seneng-seneng sama Kimberly? Tunggu, aku bisa jelasin. Cukup kak, biarin aku pergi. Kak Ezra? Kakak kenapa? Kak, bangun kak. Tuan Ezra baik-baik saja, hanya mengalami overdosis obat bius, dan sudah saya keluarkan. Tunggu saja sampai dia sadar. Baik dok. Kak, aku bener-bener gak ngerti, kamu ngapain aja semalam? Kia, Kak, kakak udah sadar. aku cinta sama kamu. Sebelum kakak jelasin semuanya, aku gak mau maafin kakak. Kalau kamu nggak percaya, silakan periksa. Periksa apaan?
Lihat nih, ada tanda-tanda yang ditinggalkan orang lain atau enggak sih? Emang boleh sedekat ini? Aduh, Mama nggak sabar deh lihat kalian nikah. Semalam tidurnya larut ya? Ma, kalau menurut Mama, Askia tinggal bareng kamu aja, Zrah. Biar kamu bisa jagain Kia. Ezra juga maunya gitu, mah. Sayang, mau nggak? Ya udah deh, aku mau. Nanti aku packing semua barang-barang aku dulu di rumah, terus aku balik lagi ke sini ya. Mau aku anterin? Nggak usah, kamu kan harus kerja, lagian nggak lama kok. Hati-hati ya, sayang. Ya, Kimberly, apa maksud lo nyulik gue kayak gini? Askia si anjing penjilat. Gue udah susah payah kasih Ezra obat bius, tapi dia tetap menolak gue. Ini semua gara-gara lo, tau nggak? Katakan, gimana gue harus balas dendam ke Ezra? Gue nggak rela lihat lo nikah sama Ezra. Berani banget lo rebut Ezra dari gue. Kim, tenang dulu, lo nggak boleh ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Ini bisa bahaya buat lo. Gue udah pakai HP lo buat ngirim pesan ke Ezra. Saat dia datang, gue mau menyaksikan langsung lo mati di hadapannya. Hanya karena alasan gak masuk akal, lo mau ngebun-bun gue. Sejak kecil, gue gak pernah kalah sama siapapun. Dibandingkan lo, gue yang lebih cocok sama Ezra. Tapi dia tetap milih lo. Gue gak rela lihat lo seberuntung itu. Keberuntungan. Tapi aku juga merasa semua keberuntunganku sih karena bisa mengenal Ezra. Dengar, Ezra udah datang. Sekarang saatnya menghadapi ajal lo. Rasakan ini. Sersinting. Fair, bawa Kimberly ke rumah sakit jiwa sekarang juga. Apa? Enggak, gue gak gila. Ibu Nadia, kalian gak perlu khawatir. Tuan Ezra hanya mengalami luka ringan. Syukurlah. Maaf ya kak, ini salahku. Jangan khawatir, dokter udah bilang ini cuma luka ringan. Oh iya, aku punya kabar baik. Dokter bilang kondisi papamu membaik. Sudah ada tanda-tanda kesadaran. Benarkah? Kalau gitu aku mau jenguk papa. Iya, bagus sekali. Bisa jadi papa kamu bisa hadir di pernikahan kamu nanti. Iya mah. Kalau gitu kita segera siapkan pernikahan kalian. Ya, gimana kalau yang ini? Bagus mah, kita ambil yang ini aja. Oke, kita bakal ngadain pernikahan yang super mewah. Ma, jangan yang berlebihan, kita pilih yang sederhana aja. Gak boleh, kita gak boleh merugikan menantuku. Kalau mau ngadain pesta harus besar dan meriah, nurut aja sama mama. Ya udah terserah mama aja, Kia ikut. Putriku, dia mau menikah.
Kok nggak bilang-bilang sih? Nggak bener ini. Halo, ini grup keluarga Valeri kan? Iya, Bu. Oke, saya mau bicara dengan direktur utamanya. Apa? Nggak bisa? Kasih tahu dia saya ini ibu mertua. Oke. Saya nggak nyangka putri saya Askia sangat beruntung bisa menikah dengan pria seperti kamu. Saya akan langsung ke pokok persoalan. Berapa uang yang Anda mau? Supaya Anda mau meninggalkannya. Menantuku, maksud kamu apa? Aku pernah tinggal di bawah apartemenmu dan juga menyelidiki Askia. Dan pengalamannya selama bertahun-tahun. Kau bisa tipu orang lain, tapi bukan aku. Itu semua sudah berlalu. Sekarang mama sayang banget sama Kia. Gak percaya, tanya aja sama dia. Tante jujur aja. Ya udah, tante mau 1 M. Baik, Tante harus nepatin janji. Jangan ganggu Kia lagi. Wow, dia benar-benar pewaris dan sangat royal. Askia perempuan terkutuk itu kenapa beruntung banget sih? Malahan aku yang seumur hidup menderita. Gue kenapa kalah sih sama Ezra? Bahkan cewek pun hianatin gue. Lihat dirimu sekarang. Kalau tante jadi Kia, juga ogah milih kamu. Berani banget Tante ngomong gitu. Udah deh, tante punya cara. Bisa dapat duit plus cewek sekaligus. Apa? Kak Ezra emang tampang banget. Tumben mama nelpon. Ada perlu apa? Mama tahu kamu masih marah, tapi semua itu sudah lewat. Mama dengar kamu mau menikah. Mama udah siapin hadiah pernikahan buat kamu. Udah ada di depan villa, turun aja ambil. Praktis kok. Maaf kalau ganggu kamu ya. Nggak ganggu kok, Mah. Ma, Kia di rumah. Nggak ada, Kia baru aja pergi. Udah berapa lama dia pergi? 1/2 jam lah. Aku... Marvel?
Lo rupanya yang nyulik gue. Tenang aja, gue cuma mau ngobrol baik-baik aja sama lo. Ih, jangan sentuh gue. Lo udah di tangan gue masih aja pura-pura. Ezra matahin tulang kaki gue. Dia juga ngusir gue dari perusahaan. Dan nyokap gue sendiri nggak berpihak sama gue. Dia udah hancurin seluruh hidup gue. Maka gue akan hancurin juga wanita yang paling dia cintai. Hahaha. Dasar cowok stres. Tebak, apa kalau dia tahu ceweknya udah di-unboxing duluan sehari sebelum pernikahan? Dia nggak bakal mau nerima lo. Hahaha. Nggak usah banyak ngomong. Lekas sebelum Ezra tahu, segerakan hubungan ini. Mama, kok bisa? Kamu penyebab papamu celaka. Buat mama menderita bertahun-tahun. Tapi sekarang kamu malah enak-enakan sama Ezra. Kamu nggak pantas ngedapetin semua ini. Dan seharusnya hidup kamu lebih sengsara dari mama. Tuan, berdasarkan sinyal GPS, terakhir Nyonya Kia seharusnya berada di sini. Tapi kamarnya banyak sekali. Sekaligus kita harus bongkar seluruh hotel ini. Pokoknya Kia harus ketemu. Maaf, dilarang masuk kamar ini tanpa izin. Ada siapa di dalam? Mohon maaf, kamar ini privasi. Buka sekarang juga. Marvel, buruan. Ezra udah di depan pintu. Hah, kebetulan banget kan? Gini baru asik. Siap-siap loh. Lepasin. Lepasin gue. Lepasin. Belum saatnya lo teriak. Nanti pertunjukan utamanya mulai. Baru lo teriak. Ingat ya, harus teriak sekeras-kerasnya. Awas lo, gue gak bakal maafin lo seumur hidup kalau lo berani nyentuh gue. Buka. Kalian buta ya, ini perintah presiden. Mohon jangan menyulitkan kami, ini perintah hotel. Saya wajib menjaga privasi tamu. Pergi atau mati. Silakan. Wah, menantuku. Ada apa kemari? Kok kamu marah-marah? Bobol pintunya sekarang. Kamu baik-baik aja? Kak, aku takut. Kenapa aku selalu mengalami kesialan ini? Aku minta maaf. Salahku karena nggak bisa jagain kamu. Rival, carikan pengacara terbaik. Biar mereka membusuk di penjara. Baik Tuan. Tuan Marvel, Anda terlibat atas kasus penculikan dan pemerasan. Sesuai hukum, kami menangkap Anda. Ayo ikut ke kantor kami. Lepaskan saya. Saya nggak bersalah. Lepaskan saya. Dokter, pasien 47 sudah sadar. 언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 눈치도 없이 정말 모르는 거니 Hari ini putri saya percayakan padamu dengan sepenuh hati. Baik, 바보야 내 맘도 알아줘 Selamat untuk Nyonya Kia dan Tuan Ezra ya. Semoga pernikahan kalian bahagia dan cepat dikaruniai anak. terima kasih. Tuan, ajarin dong gimana sih cara dapetin hati cewek secantik Askia? Ada caranya sih, cuma begini. Harus punya jiwa penyayang. Haha. Sering-sering aja pungut kucing di jalanan. Udahlah, mending saya nyari janda aja.
aku ada pertanyaan yang udah lama ingin aku tanyakan. Jika tahun ini bisa diulang kembali, misalnya adikku Marvel yang gak berguna itu berbuat baik padamu, apa hatimu masih akan berubah? Jika diberi kesempatan lagi, aku tak akan pernah mencari penggantimu lagi. Dia sama sekali tidak sepertimu. Dan satu lagi, kemanapun kamu pergi, nanti tolong selalu kabari aku. Iya, aku janji. 당신은 듣지 못했지만 내 앞에 보여진 누군가라무나 사랑할 그런 사람은 Terima kasih Tuhan, cintaku kemarin yang disia-siakan oleh laki-laki itu, sekarang Engkau gantikan dengan laki-laki baik, yang menghargaiku setiap hal kecil tentangku.